dua sudut, Pak. Dua sudut, kita kurang sudut yang ini sama sudut barat tenggara. Tapi kita sudah buka, tapi kita belum menemukan sikunya. Iya. Apakah ini masih berlanjut ke selatan, ataukah ini sudah dalam kondisi rusak? Sehingga kita perlu kepastian ini sehingga kita bisa memastikan berapa luas situs yang ada di Kumitir. Nah, menariknya adalah ini semacam dinding panjang dengan pilar-pilar. Kalau ini dia fungsinya talut, guys, dan ini dia dinding tembok setinggi 2 meter. Ada kita menemukan runtuhan gerbang di barat. Dengan demikian kita kemudian menginterpretasikan bahwa pintu masuk dari barat. Yang menarik ini adalah di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini kita menemukan ini, Pak. Ini foto apa ini, Pak? Foto udara. Ya, drone. Dari drone. Nah, di bagian tengah ini, Pak, dekat sebelah barat dari area makam Dusun Bendo. Tahun kemarin kita menemukan pola bangunan seperti ini. Ya. Jadi ini 16 kali 24 meter. Dan ini ada struktur pondasi juga. Dan kelihatannya juga nanti ada bersayap. Ini masih ke belakang ke arah area makam. Sayangnya ini sudah area makam, Pak. Jadi kita mengerjakan hanya yang batas di area makam. Dan di sini kita menemukan banyak porselin, banyak genteng-genteng masa Majapahit, umpak. Jadi kelihatannya ini bangunan menggunakan umpak, tiang kayu, dinding kayu, atap genteng. Nah, pertanyaannya kemudian bangunan apa di sini yang dikelilingi benteng keliling 312. Ini sementara kita kunci di 200, tapi masih kemungkinan masih berlanjut. Bangunan apa, Pak? Terus kemudian kita cari di naskah Negara Kertagama dan ternyata Kumitir itu disangkut pautkan dengan Narasingamurti atau Mahesa Cempaka yang didarmakan dari masa Singosari ya, Pak, didarmakan oleh Brewongker. Nah, di Negara Kertagama ini Kumitir ini berada di paling timur. Di Negara Kertagama dijelaskan ada Istana Timur. Nah, terus ini garis lurus kalau kita tarik ini mengikuti orientasi penanggungan, jadi miringnya ini loh, Pak. Pas penanggungan dan ini lurus ke Bajang Ratu dengan tikus Kumitir itu. Nah, di Negara Kertagama dideskripsikan polanya. Di buku 41 dijelaskan ada istana menjulang tinggi di sebelah timur yang merupakan istana Brewongker dan Bredaha. Wongker itu kan suaminya, Daha merupakan istrinya, dan ini kelihatannya puri. Nah, di sebelah barat dari puri Brewongker ada puri Hayam Wuruk. Di sebelah selatan puri Bre Matahun. Bila benar, Pak, berarti Kumitir ini merupakan titik tolak kita mencoba menelusuri jejak puri atau istana-istana Majapahit. Jadi pada masa Majapahit, istananya Hayam Wuruk dikelilingi oleh istana-istana dari Bre. Kayak komplek dinas segitu, Pak, balai kota dikelilingi oleh kantor-kantor dinas. Seperti itu. Jadi ketika Hayam Wuruk memanggil Bre atau penguasa daerah, dia kesini di Lelwatita, dia punya rumah singgah, rumah dinas begitu, dan juga merupakan istana disebutnya. Ini yang menarik di Kumitir. Dan di sebelah selatan juga kita menemukan struktur-struktur, tapi belum kita tindak lanjuti, kita masih fokus di Kumitir. Di sebelah barat juga ada sampai Ngelinguk, ada dinding struktur besar, cuma belum kita jelaskan. Ya, sampai perempatan Ngelinguk itu, Pak, ada struktur besar. Nah, ini sebenarnya lurus ke Ngelinguk. Nah, di petanya Promojo Adinegoro ada, kalau keraton itu di daerah Bajang Ratu, jadi desa Keraton, dusun Keraton. Kalau Sumurupas Kedaton, ada Kedaton dan ada Keraton. Nah, Kumitir ini
Dan nanti kita akan merembet ini pencarian temanya adalah pencarian istana Majapahit. Pertanyaan paling dasar dan dari dulu belum terjawab, di mana sih keraton Majapahit? Ini yang menjadi spesial dari Kumitir, dan kita menemukan sisa bangunan di dekat area makam. Apakah benar ini? Dan ada boulder-boulder ini Pak, apakah kena bencana awalnya? Ataukah dia pengerasan? Bayangkan ketika ini, kalau saya sementara ini pengerasan, karena bangunan ini akan diinjak-injak oleh banyak punggawa-punggawa begitu, sehingga perlu perkuatan boulder-boulder. Tapi kita melibatkan ITS dari geologi, apakah memastikan apakah ini bencana atau memang bagian dari arsitekturnya. Kalau dilihat dari area ini, dia lebih tinggi daripada area sekitar. Yang ITS sudah koneksi. Ya, ITS sudah. Ya. apa Pak Amin. Pak Amin. Georadar, geolistrik, geomagnet. Mencari yang bagian tengah. Terus ini Pak yang di sebelah sini, ini tahun 2017 ada struktur besar tapi sempat dirusak oleh masyarakat, dibongkar, dijual batanya. Tahun 2017. Jadi di bagian tengah ini ada sesuatu. Sayang ini pernah galian pasir. Juga banyak struktur-struktur dan ada sumur. Ada sumur, ada sumur. Kalau candi, pertanyaannya kenapa candi adanya ada pagar keliling, tapi tidak selebar 6 hektar. Terus kemudian kenapa ada bastion-bastion? Kenapa ada pintu gerbang? Kenapa banyak genteng dan umpan? Bukan candi. Rumah. Istana. Tapi bukan hayam muruk Pak. Brewogan sebelah timur. Nah, kita selesaikan yang timur, nanti kita cari yang Provinsi yang mana? Nah, Lalu pekerjaannya Pak Dwi besok sama tempatkan di mana? selatan. Selatan. Kita sudah kemarin menyelesaikan ini, timur selesai. Cuma nyari sudut ininya loh Pak. Belum, kita kerjakan tahun ini. Terus barat ini kita sudah menemukan. Terus ini bastion ada. Sini ada gerbang. Selatan kita belum kerjakan. Pak Dirjen kemarin ke sini Siap. dahulu apa? Saya tunjukkan ini dan saya sampaikan permasalahan kepemilikan tanah. Oh iya. Dan saya minta kalau bisa pembebasan supaya nggak ada konflik begitu dan Oh, iya. disanggupi. Gitu ya. Ya nanti, tapi saya harus memastikan dulu benar batasannya mana. Iya. Gitu. Nah itu yang dikembalikan lagi ke saya PR-nya. Iya, Jadi iya. Pastikan dulu. Iya. Betul. Betul. Sehingga kemudian bisa dihitung keluasan yang dibutuhkan dan berapa pemilik lahan yang ini. Terus kemudian nanti ada pembicaraan apakah mau dibebaskan atau model kerjasama MOU begitu, ada hasil misalnya dikembalikan ke pemilik begitu atau gimana itu nanti. Ini kan berkenan yang buat telah untuk satu. Telah yang dengan ceritakan tadi. Siap. Satu narasi yang bagus ya. Siap. Ya. Supaya nanti dari pusat provinsi bisa ketemu. Iya. Nah, tinggal nanti bupati yang baru beda. Siap. Jadi ini yang spesialnya Kumitir karena tapi sebenarnya nanti ujung-ujungnya kita nyari yang hayam muruk. Apakah tikus itu merupakan taman sari dari hayam muruk? Sekarang kan nggak ketahuan. Nama Kumitir itu mulai kapan? Di negara Ketagama disebutkan nama Kumitir. Oh iya. Di Pararaton disebut Kumeper. Ya, tapi baik Nagara Ketagama maupun Kumeper sama-sama menjelaskan tempat pendarmaan dari Narasingamurti. Itu kakeknya Raden Wijaya. Iya. Betul banget ya. Iya, dan dia satu masa dengan Wisnuwardana. Yang jadi raja kan Wisnuwardana, Pak. Iya. Begitu. Itu kan ditarik lagi itu Wisnuwardana itu merupakan keturunannya dari Kendedes dengan Tunggulang Mahesa Cempaka itu keturunannya Ken Arok dengan Kendedes. Yang turun kemudian ke Raden Wijaya. Dan penghormatannya karena sebenarnya Mahesa Cempaka itu menjadi Bredaha. Tapi
dia kemudian diminta Wisnuwardana untuk membantu pemerintahannya Singosari. Semenjak itu tidak ada bunuh-bunuhan lagi. Sebelumnya kan bunuh-bunuhan tuh Pak, Anusapati gitu ya, Toh Pati, Toh Jaya, bunuh-bunuhan terus. Wisnuwardana, iya, sama Wisnuwardana, Mahisa Cempaka ditarik untuk memimpin bareng. Sejak itu rukun, tumapel. Sampai kemudian, tapi kalau terahnya itu memang dari Kenarok Kendedes gitu Pak ya. Kalau yang Wisnuwardana, Tunggulametung sama Kendedes begitu. Nah itu yang menurun ke Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan itu kemudian Mahisa Cempaka Bredaha, Brewengker menikah dengan putri cantik yang menjadi Bredaha, keturunannya nenek moyangnya istrinya. Kemudian di sini di Puri dibangunkan tempat semacam kelinggih menghormati Mahisa Cempaka, karena Mahisa Cempaka bukan raja, jadi tidak bisa didarmakan dalam sebuah candi. Kalau yang dicandikan biasanya raja, jadi dibuatkan candi kecil begitu ya, untuk menghormati silsilah dari Mahisa Cempaka. Dan apakah konsep candi candi kecil di dalam Puri itu boleh? Boleh. Di istana ada tempat beribadat. Jadi kalau gitu Pak Jubi ini yang harus clear besok untuk perencanaannya, arahnya harus jelas ya. Iya. Dan kalau ada telaah, ada narasi untuk provinsi saya kira yang kita kan tadi ada Iya. Siap. Semoga kita benar dan semoga yang ada sebelah selatan dan sebelah barat masih tersisa, karena sebelah selatan ini Pak timbunannya cukup tinggi. Berapa ratus tahun Mas tinggi Mas? Bukan, semakin ke Brahu itu dia semakin tipis tanahnya, jadi 10 cm udah nemu begitu struktur. Kesini ke timur kayak cari tikus kan terpendam itu sampai 3 meter Pak. Gitu. Karena memang ada di sini dekat dengan kipas aluvial dari pegunungan ini. Itu sedimentasi air biasa aja. Itu apa? Longsor. Selatan. Ya semoga kita bisa menemukan. Ayo Pak ke lapangan kalau misalnya mau lihat dinding besarnya. Ya, Iya. bisa selesai caranya.